Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini saya akan sharing melanjutkan pembahasan minggu lalu tentang sistem pengelolaan arsip elektronik, dan hari ini kita akan berbicara apa sih eksistensi arsip elektronik gitu ya. Nah, pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang peluang dan tantangan dalam pengelolaan arsip elektronik gitu ya. Nah, bahwa peluang dan tantangan dalam pengelolaan arsip elektronik ini tentu tidak dapat berubah ya teman-teman, karena hal ini didukung oleh para pengelola arsip profesional yang bisa mengambil manfaat dari peluang yang ada serta mengurangi risiko melalui implementasi dan pengelolaan arsip elektronik yang efektif. Dengan adanya teknologi elektronik pada realita kehidupan sekarang ini, maka teknologi tersebut dapat membawa berbagai manfaat bagi pemerintah, organisasi maupun masyarakat gitu ya. Termasuk di dalamnya tentang komunikasi, efisiensi, serta akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar. Nah, selain itu, kita mampu memahami berbagai isu-isu yang terkait dengan upaya menjaga serta melindungi arsip dalam lingkungan elektronik. Nah, kita akan masuk ke pembahasan mengenai peluang eksistensi arsip elektronik. Jadi terdapat beberapa peluang ataupun kesempatan ya yang dapat diperoleh dari penggunaan teknologi baru dalam pengelolaan arsip elektronik. Di antaranya ada perluasan akses, fleksibilitas, efisien dan efektivitas, keuntungan ekonomi, kemudahan dalam pencitraan organisasi maupun kemudahan dalam pemeriksaan. Nah, oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi perluasan aksesnya. Secara tradisional arsip ini kan diciptakan dan dipelihara dalam bentuk kertas sebagai objek fisiknya ya. Bahkan komposisi fisik tersebut akan membatasi mereka baik dari aspek waktu maupun tempat. Dengan kata lain, hanya satu orang yang dapat menggunakan suatu arsip pada saat waktu dan hanya satu lokasi fisik itu. Tentu kan hal ini membuat sebuah salinan arsip yang menimbulkan biaya, memakan waktu gitu ya. Kemudian membutuhkan akses gitu. Dan pada sisi lain, arsip elektronik ini dapat dibagi atau disebar secara luas gitu kan. Berbeda dengan arsip yang bentuk fisik kertas gitu ya. Kemudian dapat diakses serta digunakan oleh beberapa orang pada saat bersamaan, bahkan ketika mereka berada di tempat yang berbeda begitu kan. Luar biasa kan ketika peluang untuk pengelolaan arsip elektronik. Nah, kemudian fleksibilitas ini bahwa teknologi informasi itu kan meningkatkan fleksibilitas dalam penciptaan, penyimpanan, penggunaan dan pengelolaan arsip gitu ya. Nah, dalam lingkungan kertas, arsip itu kan dibuat, diterima dan diberkaskan, selanjutnya ditumpuk di satu tempat. Nah, di lain hal, arsip elektronik ini dapat disimpan pada lokasi yang jauh pada CD ataupun kaset yang memungkinkan orang itu untuk berbagi arsip dan menggunakan sumber daya informasi secara lebih dinamis gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan fleksibilitas. Nah, karena begitu banyaknya orang yang dalam sebuah organisasi, mereka pasti memiliki akses pada saat bersamaan ke arsip elektronik yang tersimpan, dan bahkan mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa terhalang oleh kurangnya informasi. Gitu, ini fleksibilitas. Nah, kemudian efisiensi dan efektivitas. Penggunaan teknologi informasi ini akan meningkatkan penanganan informasi dan memungkinkan untuk temu balik arsip dan informasi yang cepat melalui fasilitas pencarian elektronik gitu ya. Jadi sebagai hasilnya para pembuat kebijakan itu dapat membuat keputusan secara cepat, efisien gitu ya, sehingga memberikan kontribusi bagi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi tersebut. Nah, selanjutnya, apabila arsip dapat ditemukan dengan cepat dan keputusan dibuat dengan tepat waktu gitu ya, hal ini akan meningkatkan sebuah citra organisasi tersebut karena mampu diandalkan dan mampu memberikan responsif terhadap kebutuhan klien ataupun masyarakat gitu ya. Kemudian keuntungan ekonomi. Dalam lingkungan kertas, ketika arsip berupa objek fisik, maka akumulasi mereka akan membuat jumlah ruang semakin meningkat gitu ya. Termasuk ruang kantor, rak lemari, arsip dan box arsip gitu ya. Di lain hal, mereka menggunakan teknologi baru
kalau untuk arsip elektronik, bahwa organisasi tersebut dapat menghemat dalam hal ruang penyimpanan ataupun sistem komputer yang dapat menyimpan volume besar data dan arsip dalam ruang yang secara fisik relatif kecil dibandingkan pada lingkungan kertas, gitu ya. Nah, ini kemudian mengenai kemudahan dalam pencitraan organisasi, bahwa citra profesional organisasi ini dapat ditingkatkan dengan memberikan dapat memperbaiki arus informasi, sehingga organisasi itu mungkin dapat mengambil lebih banyak pekerjaan yang kompleks karena operasional mereka lebih efisien dan hemat biaya, gitu ya. Bahkan komputer untuk meningkatkan komunikasi, kemudian mengurangi kehilangan informasi penting, mempercepat penyelesaian proyek, serta ini menjadi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan organisasi tersebut. Jadi penggunaan teknologi ini juga memungkinkan organisasi itu dapat diekspos ya ke masyarakat luar, gitu ya, secara lokal, regional ataupun nasional, bahkan internasional, begitu. Ini kemudahan pencitraan. Jadi dengan adanya arsip elektronik kan pencitraan organisasi akan meningkat, gitu ya, karena dia memberikan informasi ataupun dia memberikan pelayanan yang baik. Kemudian tentang kemudahan dalam pemeriksaan. Jadi sistem pengelolaan arsip dan dokumen yang dirancang dengan baik juga memungkinkan organisasi untuk mengatur serta mengawasi tindakan dan keputusan yang diambil. Jadi banyak program perangkat lunak pengelolaan arsip elektronik yang memasukkan fungsi untuk memelihara jejak audit, sehingga ini yang mendorong pengelola arsip itu lebih akuntabel ya, atau meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan di seluruh organisasi. Jadi perkembangan teknologi informasi ini juga biasa melibatkan perkembangan peraturan mengenai pengelolaan arsip terkait dengan penciptaan, pemeliharaan, gitu ya, penggunaan arsip, dan demikian maka akuntabilitas publik dan transparansi akan meningkat, gitu. Kalau ini kita bahas mengenai peluang. Nah, selain peluang tentu ada tantangan ya. Jadi meskipun dari berbagai teknologi elektronik dapat memberikan sebuah kemanfaatan bagi seluruh suatu organisasi, transaksi dan masyarakat, tentu hal ini juga memiliki sejumlah tantangan besar dalam pengelolaan arsip elektronik. Di antaranya adalah keusangan teknologi, ketergantungan teknologi, meningkatkan risiko kehilangan data dan arsip, risiko terkait dengan keamanan dan privasi, kemudian masalah terkait dengan keamanan dan privasi, meningkatnya biaya, desentralisasi informasi, seperti itu. Nah, kita akan bahas pertama keusangan teknologi, bahwa perubahan yang cepat dalam aplikasi perangkat lunak maupun perangkat keras komputer ini telah menyebabkan sering terjadi keusangan teknologi. Dengan adanya ya inovasi baru pada teknologi komputer, sistem lama menjadi usang dan tidak lagi didukung oleh industri komputer. Contohnya ya, kalau dulu itu pakai Pentium, kalau sekarang Pentium itu semakin rendah, gitu ya. Sekarang i3 generasinya itu berapa, gitu ya, atau mungkin banyak yang lainnya, gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan keusangan pada teknologi. Jadi keusangan teknologi ini tidak hanya berlaku untuk perangkat keras sebenarnya. Banyak program perangkat lunak yang dulunya sangat populer juga kemudian sekarang usang, termasuk WordStar, kemudian versi awal dari Microsoft Word, gitu kan. Dulu Microsoft Word 2000 gitu ya, 2000 ya, sekarang 2010 gitu ya. Nah, ketika file yang disimpan ke 2000 gitu ya, maka di 2010 kan biasanya korup, gitu ya, nggak bisa dibuka karena tidak mendukung sistemnya. Nah, ini yang menjadi tantangan ataupun sebagai salah satu keusangan teknologi. Nah, risiko keusangan teknologi ini lebih diperparah oleh kondisi lingkungan tempat media simpan elektronik tersebut dipelihara, karena misalkan seperti media magnetis dan optik akan memperburuk dan cepat apabila terkena suhu kelembapan tinggi yang mengalami kontaminasi yang sering mengakibatkan hilangnya sebagian atau seluruh data elektronik yang ada di dalamnya. Jadi untuk mengatasi masalah keusangan teknologi biasanya dibutuhkan investasi rutin atau mungkin cukup besar
baik dalam hal sumber daya finansial, manusia maupun teknologi. Jadi sebaliknya kurangnya sumber daya akan membuat setiap strategi pengelolaan arsip elektronik itu akan menjadi tidak efektif dan tidak berkelanjutan, gitu ya. Nah, itu kemudian ketergantungan teknologi. Jadi arsip elektronik, oke. Ini satu lagi, perkembangan media simpan elektronik ya. Kalau dulu di penyimpanan ya, rekaman gitu ya, dulu menggunakan paper, sekarang juga masih menggunakan. Kemudian video tape. Nah, ini merupakan perkembangan ya, yang dulu itu di tahun 1980 mereka kan tidak mengenal yang namanya mikromagnetik dan lain-lainnya gitu ya. Nah, itu. Kemudian kita bahas mengenai ketergantungan teknologi. Jadi arsip elektronik ini sangat tergantung ya pada teknologi, karena mereka diciptakan dan dikelola dengan menggunakan perangkat keras ataupun perangkat lunak yang ada di komputer. Jadi arsip elektronik ini tentu memerlukan mediasi agar bisa diakses, karena teknologi informasi akan terus berubah dan karena arsip elektronik ini tidak dapat digunakan tanpa teknologi yang diperlukan, maka perangkat keras atau perangkat lunak itu harus diperbarui secara berkala untuk memastikan akses itu dapat dipindah ke sistem baru, atau istilahnya itu adalah migrasi gitu ya, sehingga mereka dapat terus digunakan. Maka jika tidak ya, format dari arsip yang ada mungkin tidak sesuai dengan arsip tersebut, semakin tidak dapat diakses. Jadi suatu arsip elektronik ini tidak dapat ditempatkan di rak mereka halnya berkas ya, dengan jaminan bahwa arsip tersebut tetap dapat digunakan dalam 10, 5 ataupun 1 tahun ke depan gitu ya. Nah, inilah yang menjadi ketergantungan teknologi pada pengelolaan arsip elektronik. Kemudian resiko kehilangan data dan arsip gitu ya. Nah, seperti dikemukakan bahwa perubahan sistem informasi atau sistem komputer ini mengharuskan informasi itu dapat berimigrasi ke teknologi yang baru. Jika informasi tersebut tetap dapat diakses gitu ya dari waktu ke waktu, maka proses migrasi ini dapat mempengaruhi keaslian dan keandalan informasi, karena proses itu sendiri gitu ya yang dapat mengubah isi ataupun struktur dari sebuah arsip. Jadi tidak seperti arsip kertas yang dapat dipindahkan atau diberkaskan ulang gitu ya. Nah, seperti itulah. Jadi cara ketika suatu arsip elektronik itu dibuat dapat mengurangi nilainya sebagai arsip yang autentik, maka ya kita mau nggak mau ya harus istilahnya mengikhlaskan ketika kita tidak bisa melakukan atau melakukan suatu tindakan agar tidak terjadi kehilangan data dari arsip tersebut. Kemudian risiko terkait dengan keamanan dan privasi gitu ya. Jadi keberadaan teknologi informasi itu juga telah mempengaruhi cara pemerintah dan organisasi swasta dalam melestarikan dan menyediakan arsip yang berada di dalam pengelolaan mereka gitu ya. Nah, itu. Jadi seperti halnya ketika komputer itu organisasi itu menyimpan atau membuat sebuah database dalam organisasi tersebut gitu ya. Maka database yang berisi arsip mengenai keuangan, rekam medis pribadi gitu ya, yang mungkin ini sangat berguna bagi individu yang bersangkutan. Namun demikian, tanpa perlindungan keamanan yang tepat gitu ya, ketika data tersebut bocor gitu ya, maka ini akan mengancam privasi pemilik informasi tersebut gitu ya. Jadi dalam suatu lingkungan elektronik ini dapat terjadi pelanggaran terhadap hak pribadi seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Misalkan kayak BPJS gitu ya, isu-isu BPJS bahwa data BPJS itu bocor gitu ya. Bagi pengelola ini biasa-biasa saja gitu ya. Tapi untuk customer atau klien gitu ya, dia kan merasa dirugikan gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan pengelolaan arsip elektronik tantangan ya, yang berkaitan dengan risiko terkait dengan keamanan dan privasi. Nah, kemudian meningkatkan biaya.
meningkatkan biaya. Jadi biaya perangkat lunak dan perangkat keras ini dalam pengelolaan arsip elektronik ini bisa sangat tinggi, dan biaya yang dikeluarkan ini tidak hanya ketika mengadakan teknologi saja pertama kali gitu ya, tapi bagaimana mengupgrade, kemudian mengelola, merawat. Nah, ini yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi gitu. Kemudian desentralisasi informasi, di mana desentralisasi pengelola informasi dan arsip ini telah menggeser tanggung jawab untuk mengelola arsip dari arsiparis ya, ke individu yang membuat dan menggunakan arsip tersebut sehari-hari. Sayangnya penggunaan ini tidak dilatih untuk mengetahui arsip mana yang harus disimpan dengan tujuan dan bukti, serta bagaimana memberkaskan, kemudian mendeskripsi gitu ya, memelihara. Nah, seperti itu. Tanpa satu kontrol yang terpusat terhadap proses pengelolaan arsip elektronik, hal itu akan memastikan sulit untuk memastikan bahwa bukti penting apakah telah terlindungi secara memadai atau tidak. Nah, inilah yang dinamakan desentralisasi informasi, karena banyaknya unit-unit gitu ya. Gitu. Nah, itu. Jadi itu. Kemudian permasalahan keberadaan arsip yang tidak terkontrol. Nah, terdapat sejumlah masalah dalam pengelolaan arsip elektronik ya, terkait dengan tidak terkontrolnya lingkungan kerja yang memanfaatkan teknologi informasi, baik itu disebabkan oleh para pengguna akhir yang tidak tertib maupun karena praktek penggunaan teknologi informasi yang kurang bermutu. Nah, ada beberapa permasalahan yang terjadi. Pertama yaitu terjadinya akumulasi arsip yang tidak terkontrol. Nah, ini penyebabnya. Kemudian pemusnahan arsip yang tidak disengaja, perubahan terhadap arsip oleh pihak yang tidak berhak, kemudian kurangnya atau tidak adanya dokumentasi sistem dan metadata yang terkait. Nah, inilah menjadi masalah pada lingkungan kerja yang tidak terkontrol. Kemudian ada masalah perubahan peran tanggung jawab baru bagi pengelola arsip. Jadi ada dua peran, ada peran individu dan peran lembaga. Kalau untuk peran individual, jadi masalah-masalah yang dihadapi oleh para pengelola arsip dalam lingkungan elektronik yang modern ini tidak hanya teknologi ya teman-teman ya. Jadi tanggung jawab pengelola arsip dalam organisasi itu telah berubah dari sistem yang terpusat dan terkontrol oleh para spesialis dalam bidang pengelolaan arsip menjadi arsip yang merupakan salah satu tanggung jawab semua staf. Misalnya hal pengcapturan, registrasi, penentuan retensi. Nah, secara prinsip hal ini kan bukan berarti baik ataupun buruk, tetapi hal tersebut tergantung pada lingkungan tempat ia beroperasi dan dapat kondisi bagaimana. Apakah perubahannya ini yang efektif itu menghendaki pengelola di tempat kerja ini memiliki pemahaman mengapa arsip tersebut penting bagi organisasi dan kemudian pengelola itu mendapatkan pelatihan yang memadai sehingga dia benar-benar memiliki tanggung jawab ya, pada apa yang seharusnya menjadi peran dari pengelola dalam lingkungan elektronik, karena tanggung jawab dan penciptaan dan pengelolaan arsip ya itu kan sudah menjadi dominan dari semua pengguna. Jadi pengelolaan arsip itu harus mengembangkan, kemudian mengimplementasikan standar, prosedur dan proses-proses perencanaan untuk memungkinkan pengcapturan serta mengklasifikasi, penyusutan dan kegiatan-kegiatan manajemen yang dilakukan sepanjang waktu. Kemudian kalau peran lembaga kearsipan, jadi pada lingkung yang lebih luas, peran dan lembaga pencipta ataupun lembaga kearsipan ini dapat pula berubah gitu ya. Ini akan bergantung pada kebijakan nasional dalam bidang kearsipan dari negara yang bersangkutan dalam mengambil pendekatan terhadap pengelolaan arsip elektronik. Misalnya Australia yang mengambil kebijakan bahwa pemeliharaan arsip elektronik dan menjamin aksesibilitasnya itu sepanjang masa. Mereka bertanggung jawab dari masing-masing lembaga yang menciptakan dan mengelola arsip tersebut. Nah, ini berarti peran lembaga pencipta arsip itu kan lebih besar. Hal ini kan berbeda dengan tanggung jawab preservasi misalnya preservasi gitu ya. Nah, ini kan apabila dibebankan pada lembaga, maka lembaga itu apakah memiliki alat ataupun fasilitas yang ada gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kelemahan pada pendekatan ini sulit dibayangkan dengan begitu cepatnya perubahan teknologi.
gitu. Jadi peran lembaga kearsipan tuh harus tinggi, dia harus mengikuti perkembangan yang ada ya po. Jadi apa namanya istilahnya itu peluang ya, kita harus memikirkan peluangnya gitu. Oke, mungkin itu teman-teman penjelasan terkait eksistensi ya arsip elektronik berkaitan dengan peluang dan tantangan. Semoga bisa bermanfaat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.